Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, semoga kita semua dalam keadaan penuh kasih dan sukacita. Saya harap saudara yang mendengarkan saat ini sedang diberkati dalam banyak hal. Namun saya juga menyadari, mungkin ada yang sedang menghadapi masalah, pencobaan, atau bahkan merasa bahwa hidup ini penuh tantangan yang tak berujung. Mari kita bertanya pada diri sendiri sejenak. Apa yang kita rasakan saat pencobaan datang? Apakah kita melihatnya sebagai hal yang bisa dihadapi dengan sukacita, atau justru sebagai hal yang sulit dan berat? Hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk bersukacita di dalam setiap pencobaan, walau itu mungkin tampak seperti sesuatu yang sulit dilakukan. Sebelumnya mari kita mulai dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas hari ini, atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami memohon agar Engkau membuka hati kami, agar kami bisa memahami firman yang akan kami dengar hari ini, sehingga bukan hanya kami pahami, tetapi bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami ya Tuhan, agar apapun yang kami pelajari hari ini, bisa semakin membuat kami dekat denganmu dan hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam Injil Yakobus 1 ayat 2 adalah ayat yang sangat dalam dan berbicara kepada kita tentang kehidupan yang penuh tantangan. Saudara-saudaraku, kata Yakobus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagi sebagian dari kita, mungkin ayat ini terdengar aneh, bahkan bertentangan dengan perasaan alami kita. Bagaimana bisa kita bahagia di tengah masalah? Bagaimana mungkin kita merasa sukacita di tengah kesulitan? Tetapi inilah perspektif iman yang ingin Tuhan kita miliki. Ketika kita menghadapi pencobaan, seringkali respons alami kita adalah merasa khawatir, cemas, atau bahkan putus asa. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan saya melewati ini? Apa yang Tuhan inginkan dari semua ini? Ayat ini tidak mengatakan kita hanya berusaha kuat atau sekadar bersabar. Tidak, tetapi lebih dari itu, kita diminta untuk melihat setiap pencobaan sebagai kesempatan untuk bersukacita. Di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa pencobaan bukanlah akhir, tetapi merupakan sarana untuk membentuk kita agar lebih kuat. Ketika Yakobus menulis ayat ini, ia tidak berbicara dari sudut pandang teori atau pikiran kosong. Pada zaman itu, para pengikut Yesus sering mengalami penganiayaan, penderitaan, dan penolakan. Mereka menghadapi pencobaan setiap hari yang menguji keimanan mereka. Yakobus tahu bahwa pencobaan dan penderitaan memiliki peran yang penting dalam membentuk iman kita. Dan begitu juga dengan kehidupan kita sekarang. Tuhan mengetahui semua pencobaan yang kita alami, entah itu masalah pekerjaan, hubungan yang sulit, atau kesehatan yang terganggu. Semua ini bukan tanpa tujuan. Contohnya, bayangkan sebuah tanaman yang sedang tumbuh. Ia perlu menghadapi panas matahari, serangan hama, dan angin kencang. Namun, melalui semua itu, akar tanaman menjadi semakin kuat dan batangnya menjadi kokoh. Sama seperti tanaman yang kuat menghadapi berbagai rintangan dalam proses pertumbuhannya, begitu pula kita sebagai anak-anak Tuhan. Setiap pencobaan yang kita hadapi merupakan cara Tuhan memperkuat akar iman kita. Saya ingin membagikan sebuah cerita singkat yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Ada seorang wanita bernama Maria. Selama hidupnya, ia banyak menghadapi tantangan berat. Kehilangan orang tua di usia muda, menghadapi kemiskinan, dan harus bekerja keras untuk membiayai hidupnya. Namun Maria selalu percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik di balik semua pencobaan yang dia alami. Setiap pagi, Maria berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan dan hikmat. Daripada mengeluh, ia memilih untuk melihat setiap masalah sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Dia melihat pencobaan yang datang sebagai cara Tuhan memperkokoh imannya. Akhirnya, ketika ia bertemu orang lain yang mengalami kesulitan yang sama, Maria dengan mudah memberikan penghiburan dan nasihat, karena ia sendiri telah melewati banyak pencobaan dalam hidupnya.
Ia menjadi berkat bagi banyak orang karena telah belajar untuk bersukacita dan bersabar dalam segala tantangan. Kisah Maria mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tentang menghindari masalah, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk menghadapi dan bertumbuh melaluinya. Ketika kita melihat hidup dengan sudut pandang ini, setiap pencobaan yang datang bukan lagi menjadi beban, melainkan kesempatan untuk menjadi saksi kasih dan kuasa Tuhan. Kita mungkin merasa pencobaan adalah sesuatu yang harus dihindari. Namun Yakobus mengajak kita untuk berpikir berbeda, menjadikannya sumber sukacita. Bagaimana kita bisa melakukan ini dalam kehidupan nyata? 1. Mengambil waktu untuk berdoa setiap hari. Menghadapi pencobaan dengan hati yang bersukacita tidak mungkin dilakukan tanpa kuasa doa. Setiap pagi ambillah waktu sejenak untuk memohon bimbingan Tuhan, agar kita bisa memandang setiap tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Doa menghubungkan kita dengan kekuatan dan hikmat Tuhan, memberikan kita pandangan yang lebih luas tentang kehidupan. Melalui doa, kita bisa menemukan damai yang melebihi segala akal, bahkan di tengah badai pencobaan sekalipun. 2. Memilih berserah daripada mengandalkan diri sendiri. Ketika menghadapi pencobaan, seringkali kita merasa harus mengatasi semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Namun, saat kita mengandalkan Tuhan, kita justru memberi diri kita kesempatan untuk melihat karya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saat tantangan datang, mari kita belajar untuk berserah sepenuhnya pada Tuhan, meyakini bahwa Dia tahu yang terbaik dan memiliki rencana yang indah. Menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan adalah tindakan iman yang menunjukkan bahwa kita percaya pada janji-Nya. 3. Mencari sisi positif dan menyadari tujuan yang lebih besar. Ketika kita menghadapi situasi sulit, cobalah mencari sisi positif dari setiap tantangan tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang Tuhan ingin saya pelajari dari ini? Dalam pencobaan, kita seringkali belajar kesabaran, ketekunan, dan kerendahan hati. Kita pun dipanggil untuk membantu sesama yang sedang dalam masalah, untuk menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya bukan hanya menerima firman, tetapi juga menjadi pelaku firman. Tindakan sederhana ini akan membawa kekuatan dan harapan, baik bagi kita maupun orang lain. Mari kita berdoa kembali. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau selalu bersama kami, bahkan di tengah pencobaan. Kami memohon agar Engkau terus memberikan kami kekuatan dan hikmat untuk melihat setiap pencobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan semakin dekat kepadamu. Jadikan kami pelaku firman-Mu yang memuliakan nama-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai penutup, kita diingatkan bahwa pencobaan dalam hidup bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi diterima dengan sukacita sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Semoga kita semua bisa melihat setiap tantangan sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan lainnya. Bagikanlah kepada keluarga atau teman yang mungkin sedang membutuhkan penghiburan dari firman Tuhan. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan, dan kiranya sukacita yang sejati selalu ada di hati kita, apapun pencobaan yang kita hadapi. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.